tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Impossible, dari Impossible jadi Impossible. Baik, di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada penonton yang hadir di studio. Mungkin siapa di antara Anda yang mau sharing kepada kita mengenai pengalaman pribadinya, apakah mengenai kepercayaan diri atau pernah terpengaruh oleh orang lain, tertipu dan lain sebagainya. Silakan. Yang ingin mau sharing sama kita siapa? Boleh angkat tangannya? Oke, Mbak aja yang paling depan, silakan. Saya Fariska, mendengar dari apa yang Miss Mary dan juga Mbak Tara sudah share mengenai orang yang percaya diri. Saya sendiri orang yang kurang percaya diri begitu. Ketika mendengar orang lain yang lebih percaya diri, saya itu cenderung mendengarkan kata-kata orang lain tersebut. Tetapi ketika saya mendengarkan perkataan orang lain tersebut, malah justru bukannya menjadi lebih tambah baik gitu untuk diri saya sendiri, tetapi malah mungkin menjadi lebih saya menjadi lebih memikirkan kira-kira benar gak ya apa yang orang lain itu katakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara mengatasi ketidakpercayaan diri tersebut? Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Oke, mungkin boleh ditanggapi Miss Mary atau Mbak Tara, silakan. Iya. Oke, jadi kenapa orang itu merasa kurang percaya diri? Alasan terbesar adalah karena dia membandingkan dirinya kepada orang lain. Kadang-kadang itulah yang membuat kita merasa, kayaknya masih kurang deh. Kayaknya saya nggak sepintar dia deh. Kayaknya saya nggak sejago deh ngomongnya sama dia. Dan itu akhirnya ketika kita melihat orang lain, bukannya menjadi inspirasi, kita maunya menjadi seperti itu dan kita belajar, tapi justru itu malah membuat kita jadi rendah diri. Dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau Anda masih berada dalam posisi di mana setiap kali ngeliat orang lain Anda rendah diri, berarti jangan pernah banding-bandingin terhadap orang lain. Oke? Lihat diri Anda sendiri dan bandingkan diri Anda sekarang dengan diri Anda yang kemarin. Saya yakin udah banyak hal, skill, kemampuan yang bisa Anda dapatkan. Nah, jadi itu sih mungkin tips pertama dari saya. Dan tidak peduli pandangan orang lain terhadap kamu, yang tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri, hargailah diri kamu, baru orang lain bisa menghargai kamu, cintailah diri kamu, baru orang lain bisa mencintai kamu. Oke? Baik. Dari Mbak Tara sendiri mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, saya setuju banget dengan Miss Mary ya, bahwa tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin tambahan dari saya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri, kita harus merasa bahwa kita punya sesuatu yang baik. Dan ini yang seringkali orang tuh nggak ngeh, karena udah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Masalahnya setiap orang itu pasti ada nggak sempurnanya, tapi juga pasti ada sempurnanya. Setiap orang pasti ada kekurangan, setiap orang pasti ada kelebihan. Dan kelebihan itu bisa dari banyak hal, nggak perlu harus misalnya dari penampilan, bisa dari kemampuan, bisa dari sikap, bisa dari kepribadian kita, bisa dari apa yang kita punya, bisa pencapaian kita, banyak banget. Jadi nomor satu, harus sadari itu dulu, karena kalau kita sadar bahwa kita punya kebaikan, dari situ kita baru akan berjalan untuk menuju sesuatu yang kita inginkan. Karena kalau hari ini temanya tadi sukses ya, Tanpa halu. sukses tanpa halu. Orang yang namanya sukses itu baru bisa merasa sukses ketika dia berproses di dalam situ. Percaya diri pun seperti itu. Kita baru akan percaya diri kalau kita merasa bahwa kita punya sesuatu. Tapi kalau kita nggak merasa, mau kita secakap apapun, sepintar apapun, tetap aja nggak akan pernah ngerasa percaya diri. Jadi gimana cara merasa? Ya karena kita tahu kita berproses di situ. Artinya kita belajar, oh saya dapat nilai bagus, oh ya saya berdandan, saya jadi cantik, oh ya saya usaha, jadi usaha saya jadinya berhasil. Itu kita rasakan. Dan dengan merasa, rasa percaya diri itu dengan sendirinya pasti akan muncul. Oke, Amin. baik. Oke, jadi semuanya sekarang, kalau tadi angkat tangan kanan, sekarang saya ingin Anda semua angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Yes, dan tepuk pundak teman yang sebelah kiri dan bilang, bro, sis. Hidup itu jangan banyak protes, tapi harus berproses. Oke. Dan satu kesimpulan terakhir, supaya kita bisa sukses dan juga menghargai sebuah proses tanpa halu, bagaimana kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di episode kali ini? Silakan Mbak Tara. Iya, semua orang pasti pengen sukses. Rasanya semua tujuan hidup orang tuh sukses. Tapi Kamus Besar Bahasa Indonesia aja bilang sukses itu artinya adalah berhasil.
Berhasil itu apa ya nggak tahu, macem-macem. Tergantung dari diri kita sendiri mau melihat berhasil itu apa, sangat subjektif. Tapi yang paling penting adalah bahwa apresiasi setiap langkah yang dilakukan untuk menuju sukses. Meskipun belum mencapai sukses yang memang kita inginkan. Tetapi kalau kita bisa mengapresiasi setiap langkah kecil itu, meskipun gagal atau tidak, itu yang akan membuat kita sudah merasa sukses duluan. Sehingga ini akan mendorong kita lebih semangat untuk mencapai goal besar kita, karena kita merasakan hal yang positif. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses karena tekanan orang lain, kita akan nge-push diri kita lebih karena perasaan marah, lebih karena perasaan takut kalau nggak sukses. Tetapi kalau kita menghargai hal-hal kecil yang kita lakukan, kita akan mendorong diri kita mencapai sukses karena memang itu sesuatu yang baik buat diri kita sendiri. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Saran kuat. Miss Mary, dan ini juga mungkin yang menjadi salah satu yang kita tunggu-tunggu juga ya, pesan dari Mary Riana, silakan. Setiap orang ingin cepat sukses, namun banyak dari kita yang nggak sabar hingga malas berproses. Berbagai cara ditempuh hingga yang di luar nalar pun dilakukan. Terperangkap dalam janji keuntungan yang begitu menggiurkan. Hingga kadang membuat kita lengah dan nggak sadar bahwa itu adalah penipuan. Hati-hati, cek fakta dulu sebelum investasi. Perbanyak data sebelum percaya, jangan sampai ingin untung tapi ujung-ujungnya malah buntung. Jangan sampai ambisi mengejar harta membuat kamu malah terlena, percaya begitu saja. Padahal sebenarnya rekayasa. Jadilah masyarakat yang cerdas, yang senantiasa bisa bersikap mawas. Jadilah masyarakat yang kritis, yang lebih dulu memilah sebelum memilih. Sukses tanpa halu, kita bisa, kita mampu. Oke? Oke, baik, terima kasih banyak Miss Mary. Terima kasih banyak Mbak Lara sudah hadir bersama kita di I'm Possible. Terima kasih banyak juga untuk penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita nanti akan bertemu lagi minggu depan tentunya di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Selamat malam. Thank you Tara. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.